Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas kelas 3 buku tematik tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah melakukan like, share, dan subscribe di channel ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pembahasan kali ini berdasarkan buku tematik kelas 3 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi revisi 2018. Gambarnya seperti ini. Kita mulai dengan subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Pembelajaran 1, ayo bernyanyi. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Nyanyikan bersama teman-temanmu. Bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Jadi, berdasarkan lagu di atas, cicak itu bergerak dengan cara merayap, dan cicak makan nyamuk. Nah, kita dengarkan lagu cicaknya. Nah, setelah mendengarkan lagu cicak, kita akan memperhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu tersebut? Ya, kita merasa senang sekali ya, karena lagunya asik dan gembira. Lagu Cicak di Dinding mudah diikuti bukan? Iya, mudah sekali untuk diikuti karena liriknya sederhana ya. Kita perhatikan tanda strip kecil dan strip panjang pada lagu Cicak di Dinding. Tunjukkanlah baris lagu yang memiliki pola yang sama. Tunjukkan pula bagian lagu yang memiliki pola yang berbeda. Ayo berlatih. Buatlah 4 buah pola yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang, tanda strip panjang, dan pendek. Nah, jawabannya seperti ini. Jawaban halaman 3 tentang pola simbol bunyi panjang dan pendek. Baris pertama, polanya cicak
cicak di dinding. Nah, di dindingnya panjang. Kemudian baris kedua polanya diam merayap. Nah, yapnya itu yang panjang. Baris ketiga datang seekor nyamuk. Muknya yang panjang. Baris keempat polanya hapnya panjang, lalu ditangkap. Kapnya yang panjang. Oke, kita lanjutkan halaman berikutnya. Nyanyikan pola tersebut dengan suara ta untuk simbol pendek dan nyanyikan dengan suara ta untuk simbol panjang. Nah, dicoba ya dinyanyikan oleh masing-masing. Nah, setelah menyanyikan, bagaimana perasaanmu setelah mencoba menyanyikan pola dengan simbol bunyi panjang dan bunyi pendek? Nah, merasa senang ya. Bagaimana rasanya sebuah lagu jika hanya memiliki pola bunyi panjang atau bunyi pendek saja? Iramanya akan terasa membosankan atau monoton. Ceritakan pengalamanmu di depan teman-teman. Lanjut dengan mengamati. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Tuliskan ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Ini ada gambarnya pada halaman 4. Gambar cicak mau menangkap nyamuk dan ada ikan di akuarium. Kita lanjut halaman berikutnya. Nah, jadi di sana ada tulisan seperti ini. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Dari contoh itu kita akan buat ciri-ciri cicak dan ciri-ciri ikan seperti ini. Ciri-ciri cicak, pertama cicak hidup di darat. Cicak bergerak dengan merayap. Kemudian cicak juga memakan nyamuk. Cicak juga suka memutuskan ekornya. Itu disebutnya dengan autotomi. Akan dipelajari di kelas 5 dan 6. Nah, lanjut ke ciri-ciri ikan. Tadi sudah diamati ciri-ciri ikan itu. 1. Ikan hidupnya di air. Kemudian ikan bernapas menggunakan insang. Dan yang ketiga, ikan bergerak atau berenang menggunakan sirip. Lanjut. Dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat kamu simpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama, makhluk hidup bergerak. Dan yang kedua, makhluk hidup membutuhkan makanan. Oke, lanjut. Persamaan ikan dan cicak. Ini ada pada buku ya, kita baca dulu. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan yaitu ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Jadi dua hewan ini bersamaannya adalah berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, lanjut. Bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak bukan? Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. A. 1.000 dibaca 1000. B. 2.000 dibaca 2000. 3.000 dibaca 3000. 4.100 dibaca 4100. E. 4.250 dibaca 4250. F. 5.500 dibaca 5500. G. 6.050 dibaca 6050. H. 7.150 dibaca 7150. I. 10 atau 10 titik nolnya ada 3 di belakang dibaca 10.000. Ayo berlatih, isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar. Yang pertama 1000, kemudian 2000,
kemudian 3.000. Nah, ada titik-titik, kemudian 5.000. Jadi kita lihat di sini lompatnya dari 1.000 ke 2.000. Berarti kita kurangi 2.000 kurangi 1.000, 1.000. Jadi perbedaan setiap deret angka ini adalah 1.000. Di antara 3.000 dan 5.000, angka yang tepat adalah 4.000. Oke, lanjut ke nomor 2. Ada angka 1.500, 2.500, titik-titik, 4.500, dan titik-titik. Kita hitung dulu berapa perbedaan di antara kedua angka ini ya. 1.500 dengan 2.500 bedanya adalah 1.000. Maka 2.500 ditambah 1.000 jadi 3.500, kemudian 4.500 ditambah 1.000 jadi 5.500. Lanjut ke soal nomor 3. 2.000, 4.000, titik-titik, titik-titik, kemudian 10.000. Kita hitung berapa perbedaan setiap angkanya. Kita kurangi angka yang besar, 4.000 dikurangi dengan 2.000. 4.000 kurangi 2.000, 2.000. Jadi setiap angka kita tambahkan 2.000. 4.000 ditambah 2.000 jadi 6.000. 6.000 ditambah 2.000 jadi 8.000. Nah, inilah jawaban dari Ayo Berlatih. Lanjut ke halaman selanjutnya. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai terbesar. 5.250, 3.250, 1.250, 2.250, 4.250. Urutan bilangan adalah, nah kita perhatikan dulu, angka paling kecil bisa dilihat dari angka keempat dari belakang. Misalkan ini angka keempatnya ada 4, ini 2, ini 1, ini 3, ini 5. Nah, itu tanda angka ribuan. Jadi kita mulai dari yang terkecil adalah 1.000, 1.250, 2.250, 3.250, 4.250, dan 5.250. Kemudian selanjutnya ada angka 4.300, 1.300, 2.300, 3.300, dan 5.300. Sama ya, urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil. Berarti jawabannya 1.300, 2.300, 3.300, 4.300, dan 5.300. Terakhir ada angka 1.100, 2.250, 5.400, 4.200, dan 3.050. Urutan bilangannya adalah 1.100, 2.250, 3.050, 4.200, 5.400. Nah, tulislah nama dan lambang bilangan sesuai contoh. Contohnya 1.100 dibaca 1.100, 2.200 dibaca 2.200. Kita lanjut ya. Ini jawabannya. A. 2.250 dibaca 2.250. B. 3.300 dibaca 3.350. C. 4.700 dibaca 4.750. D. 5.650 dibaca 5.650. Kemudian E titik-titik dibaca 9.000, kita tulis angka 9.000. F dibaca 1.700, kita tulis 1.700. G titik-titik dibaca 2.550, kita tulis 2.550. Dan terakhir H titik-titik dibaca 10.000, kita tulis 10.000. Nah, demikianlah adik-adik pembahasan kelas 3 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa bagikan video ini supaya teman-teman mendapat manfaat dari channel kami. Sampai jumpa lagi. Wassalam.